Apakah kamu sudah bilang kedua orang tua kamu kalau kamu kerja part-time? Kerja itu sangat berat apalagi kamu masih sekolah. Ibu sarankan kamu yang masih sekolah sampai lulus dulu baru kamu kerja. Kalau kerja part-time, apakah kamu bisa membagi waktu? Kira-kira kamu pulang sekolah itu jam berapa? Kalau sekitar jam 1, bisa untuk membagikan waktu untuk kamu kerja part-time. Ibu juga pernah ngalamin kayak kamu zaman SMK di mana ekonomi saya sedang menurun dan ibu mencari kerjaan part-time, tapi di zaman ibu nggak ada kerjaan part-time dan tidak ada lowongan kerjaan part-time. Sehingga ibu membantu kedua orang tua saya mencari kerjaan yang bisa membantu ekonomi saya. Dimana ekonomi saya itu ya sedang menurun banget drastis. Dan jajan pun saya sekitar 5.000 dan teman-teman saya itu waktu itu bawa uang 50.000 per hari. Di situ saya kayak merasa insecure, iri, kok orang-orang bisa bawa uang segini, sedangkan saya bawa uang segitu. Tapi lama-kelamaan saya memahami ekonomi saya dan saya membantu kedua orang tua saya, dan kedua orang tua saya ini membuka bisnis dan saya membantu kedua orang tua saya, dan saya dikasih uang yang uangnya nggak sebegitu besar, tapi saya bisa memenuhi kebutuhan saya. Ibu sarankan kalau kamu mau nyoba dulu silahkan, tapi tidak mengganggu waktu belajar kamu. Kamu mengambil kerjaan part-time, kamu harus bisa mengatur waktu sebisa mungkin, sehingga tugas sekolah tidak keteter atau tidak terbelangkai. Saya dukung keputusan kamu yang sangat positif, yang bisa membantu kedua orang tua kamu, sehingga kamu bisa merasakan kerjaan yang begitu berat. Dan pokoknya ibu selalu mendukung kamu yang apapun yang keputusan kamu yang positif. Bisakah kamu menceritakan kenapa kamu bisa melakukan self harm? Apakah kamu sudah tahu akibat melakukan self harm? Klien saya kayak kamu juga yang melakukan self harm. Yang posisinya klien saya seperti kamu, kalau lagi ada masalah, dia melakukan self harm. Dia juga mencoba bunuh diri, gantung diri, pokoknya melakukan self harm. Setelah saya jelasin akibat melakukan self harm, klien saya hari ke hari sudah tidak melakukan self harm, dan dia tahu apa akibatnya melakukan self harm dan apa dosanya dia melakukan self harm. Dan setelah saya jelasin self harm itu apa, dia juga tahu akibatnya melakukan self harm. Ada di posisi kamu saat ini pasti cukup sulit. Saya dapat memahami apa yang kamu rasakan. Ibu sarankan kamu kenali diri kamu terlebih dahulu. Kamu jangan melakukan hal itu lagi karena itu bisa merusak tangan kamu sendiri. Bisa menyebabkan infeksi atau penyakit yang lain. Kalau kamu sedang ada masalah, coba kamu cari kesibukan lain agar kamu tidak mencoba lagi melakukan self harm. Apa yang membuatmu menjadi menyukai teman kamu yang sesama jenis? Bisakah Anda menceritakan mengapa kamu menyukai teman kamu yang sesama jenis? Iya, saya memahami perasaan itu. Klien saya ada seperti kamu menyukai sesama jenis, tapi dia sudah terjerumus ke dalam hal yang melanggar aturan agama. Tapi dia sudah tahu akibat menyukai sesama jenis. Setelah saya jelasin ke klien saya, dia bisa mencoba menyukai lawan jenis. Ibu juga tidak masalah kalau klien saya menyukai sesama jenis, tapi masih dalam keadaan wajar. Berada di posisi kamu saat ini cukup sulit. Saya dapat memahami apa yang kamu rasakan saat ini.
Ibu saran sebaiknya kamu jangan suka ke sesama jenis. Ibu tahu kalau kamu nyaman sama teman kamu. Apakah kamu tahu dalam agama Islam kita tidak boleh menyukai sesama jenis? Kamu boleh menyukai teman kamu, tapi masih batas wajar, bukan lebih. Saya tahu zaman sekarang di mana orang-orang pada menyukai sesama jenis. Tapi menurut ibu itu hal yang tidak boleh dilakukan, apalagi menyukai sesama jenis sampai pacaran. Kamu juga cukup kamu juga kamu juga cukup tahu apa akibatnya suka sesama jenis.